Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dari kelas Manajemen 1C Universitas Terbuka. Nah, di sini saya akan mengemukakan gagasan saya tentang coronavirus disease 2019. Nah, jadi coronavirus disease 2019 atau disebut juga dengan COVID-19 itu adalah penyakit baru, dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, jadi coronavirus disease 2019 atau disebut dengan COVID-19 ini bermula dari kota Wuhan yang tepatnya di Tiongkok. Nah, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease atau disebut juga dengan COVID-19. Nah, tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO pun juga sudah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 itu sudah sejak tanggal 11 Maret 2020 yang lalu. Nah, apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang. Nah, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di daerah tertentu. Nah, pasalnya istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperhatikan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh coronavirus yang telah ada sejak akhir tahun yang lalu. Nah, berikut adalah dampak yang terjadi pada COVID-19. Nah, yang pertama, ada beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Yang kedua, ada jemaah Indonesia batal untuk berangkat umroh. Yang ketiga, ada kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Nah, yang keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Yang kelima, yaitu impor barang menjadi terhambat. Nah, selanjutnya yaitu proses infeksi virus corona bisa ditularkan dari orang yang sudah mengidap COVID-19. Nah, ke orang yang sehat melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut saat pengidap batuk atau bersin. Nah, infeksi virus corona juga bisa tertular dari cairan yang dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan pengidap. Terdapat beberapa gejala corona yang biasanya terjadi secara bertahap. Nah, mari memahami apa saja gejala corona dari hari ke hari agar bisa mendapatkan pertolongan dengan segera. Gejala virus corona COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering,
sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Gejala COVID-19 dapat bervariasi dalam tingkat keparahan, mulai dari tidak ada gejala sama sekali atau asimptomatik hingga demam, batuk, sakit tenggorokan, kelemahan umum, kelelahan, dan nyeri otot serta hilangnya bau dan rasa. Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan adalah mendapatkan informasi lengkap tentang penyakit ini dan cara virus menyebar. Lindungi diri Anda dan orang lain dari infeksi dengan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, menggunakan masker yang pas dan sering mencuci tangan atau menggunakan obat gosok berbahan dasar alkohol. Dapatkan vaksinasi saat tiba giliran Anda dan ikuti panduan setempat. Pandemi COVID-19 telah berlangsung sejak awal tahun 2020. Pemerintah telah melakukan beragam upaya dalam mencegah penyebaran virus ini. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain kebijakan pembatasan sosial skala besar atau disebut juga PSBB dan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Kebijakan tersebut mendorong masyarakat untuk menyesuaikan perilaku sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat, di mana aspek kehidupan masyarakat berubah secara cepat. Berikut beberapa varian corona di dunia. Yang pertama, nomor 1 ada varian Alpha, nomor 2 varian Beta, yang ketiga varian Gamma, yang keempat varian Delta, yang kelima varian Epsilon, yang keenam varian Zeta, yang ketujuh varian Eta, yang kedelapan ada varian Theta. Vaksin COVID-19 dapat dibagi menjadi 4 tipe, yaitu vaksin whole virus, live attenuated atau inactivated, protein subunit, nukleid, DNA atau mRNA, dan viral vektor. Masing-masing tipe vaksin memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, berikut adalah negara-negara berbeda dengan pandemi berbeda. Kematian tak langsung per 100.000 dalam 2020 dan 2021. Negara-negara tertentu yaitu sebagai berikut. Nah, yang paling rendah yaitu ada negara Australia dengan minus 28, dan yang tertinggi ada negara Peru yaitu sampai mencapai tingkat 437. Nah, selanjutnya ada beberapa provinsi. Nah, 8 provinsi dengan kasus tertinggi. Yang pertama ada Jawa Timur sampai 22.324 kasus.
Yang kedua ada DKI Jakarta sampai 21.767 kasus. Yang ketiga ada Jawa Tengah yaitu 9.659 kasus. Yang keempat ada Sulawesi Selatan dengan 9.552 kasus. Yang kelima ada Jawa Barat dengan 6.584 kasus. Yang keenam ada Kalimantan Selatan dengan 6.160 kasus. Yang ketujuh ada Sumatera Utara dengan 3.621 kasus. Dan yang terakhir yaitu ada Papua dengan 3.087 kasus. Nah, data ini diambil per 22 Agustus 2020. Target penanganan yang pertama ada meningkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya. Yang kedua, menurunkan angka kematian serendah-rendahnya. Yang ketiga, mengendalikan laju pertumbuhan kasus positif baru secara cepat. Yang terakhir yaitu metode 3T atau testing, tracing, dan treatment. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.